Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam Special Dialog. Kali ini saya sedang berada di Gedung Kementerian Investasi BKPM. Kali ini saya akan berbincang bersama Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Seperti apa obrolannya? Ikutin saya. Dan pemirsa sudah bergabung bersama saya, Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Apa kabar Pak Bahlil? Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah disempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya di IDX Channel, di program IDX Channel. Ada semangat optimisme yang kemudian saya terus rasakan kalau berjumpa dengan Pak Bahlil. Ini kayaknya optimisme harus terus dibawa ya Pak? Gini, orang kalau hidup sudah nggak ada optimisme, ya mati aja. Karena kita hidup ini harus ada semangat, kerja keras, disertai dengan optimisme. Apalagi mengurus negara yang dalam keadaan kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Ya kan? Jadi kita harus optimis, apalagi untuk Ibu Pertiwi. Salah satu bekal utamanya adalah optimisme. Tapi nampaknya optimisme ini juga akan terus dibawa, apalagi mau masuk tahun politik nih. Pak Bahlil, apalagi beberapa waktu yang lalu ada sejumlah pihak lah yang menyampaikan bahwa teman-teman investor memutuskan untuk wait and see di sisa tahun 2023, apalagi ketika nanti masuk tahun politik di tahun 2024. Bagaimana Anda melihat point of view ini, Pak Bahlil? Jadi gini, kalau kita melihat kelaziman, tren, kita itu punya 5 tahun musiman. Ketika mau masuk di tahun politik, itu kecenderungan bagi para pengusaha atau investor itu melakukan wait and see. Itu tantangan. Tapi tantangan ini kan tidak boleh kita menyerah. Apalagi perintah Bapak Presiden adalah pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5%. Karena itu dijadikan sebagai rujukan dalam asumsi APBN 2023. Nah, syarat untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi di atas 5% itu minimal investasi kita harus mencapai 1.400 triliun. Tahun 2022 kita mencapai 1.207 triliun. Nah, ini investasi di luar sektor hulu migas dan di sektor keuangan. Maka kemudian kita mendesain beberapa langkah-langkah komprehensif terukur dalam rangka bagaimana menghadapi tantangan global dan tantangan politik domestik. Karena tahun politik kan kira-kira begitu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena pertama kita mempunyai presiden yang punya leadershipnya kuat. Diarahkan jelas. Yang kedua saya punya tim yang baik di Kementerian Investasi. Yang ketiga adalah kolaborasi kami dengan DPM PTSP, dinas-dinas dan seluruh kementerian yang ada dalam rangka mendorong investasi. Apa yang terjadi? Sekalipun kebanyakan orang pesimis, sekalipun global dalam kondisi yang tidak pasti, tapi kita mampu merealisasikan investasi kita sekarang itu dari kuartal kedua itu kurang lebih sekitar 349,8 triliun dengan komposisi PMA-nya itu 53%, PMDN-nya itu 47% dengan penciptaan lapangan pekerjaan 468.000 kurang lebih ya. Nah, kalau kita gabung antara semester 1 sampai semester 1 dari Januari sampai dengan bulan Juli itu sekarang kita sudah mencapai target investasi kurang lebih sekitar 48,5%. Itu sudah hampir ya sedikit lagi itu target kita bisa tercapai dengan pertumbuhan kurang lebih sekitar 16% secara year on year. Apa yang saya mau sampaikan? Realisasi investasi seperti itu terjadi karena ada trust. Ada trust dari global, ada trust dari dalam negeri, sehingga teman-teman pengusaha ini mau menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua, dampaknya apa? Kalau kita lihat rata-rata tahun politik itu kan akibat wait and see itu kan pertumbuhan ekonomi kita menurun. Tapi kalau kita lihat di kuartal pertama tumbuh investasi kita di atas 5%. Sekarang di kuartal kedua 5,17%. Artinya sekalipun kita masuk dalam tahun politik, tetapi sekali lagi karena stabilitas politik kita bagus, persepsi global dan domestik kita juga alhamdulillah bagus, maka investasi kita paten punya,
dan pertumbuhan ekonomi kita juga masih dalam ruang asumsi APBN kita, yaitu di atas 5%. Baik, artinya memang trust ini adalah sebuah output dari apa yang kemudian diterapkan lah ya oleh pemerintah agar realisasi investasi di sisa tahun 2023 dan juga menjelang tahun politik ini tetap direalisasikan. Mungkin kalau kita elaborasi sedikit Pak Bahlil, apa saja yang dilakukan sehingga kemudian teman-teman investor ini tetap yakin, tetap teguh bahwa memang realisasi investasi di Indonesia ini tetap harus inline dilakukan? Yang pertama, kami melakukan promosi habis-habisan. Kita promosi habis-habisan di hampir, karena kita punya kantor-kantor perwakilan kan di luar negeri. Yang kedua adalah kita ngawal pengusaha itu, kita sekarang Kementerian Investasi itu bukan seperti BOSI. Jadi kita sejajar dengan dunia usaha, kita tanyain masalah kalian apa. Maunya apa gitu apa yang kita bisa bantu. Jangan kita banyak ngecap aja, kalau banyak teori kampus aja. Jadi sekarang kita datangi pengusaha, kita tanya apa masalah kalian. Itu pemerintah harus hadir. Yang berikut adalah perizinan-perizinan. Yang sudah beres kita percepat. Kalau pengusahanya yang baik kita lakukan. Ya. Yang berikut adalah kita kasih insentif. Nah, insentif ini sebagai instrumen untuk bagaimana mereka bisa tetap masuk investasi di Indonesia. Contoh kemarin saya baru pulang dari Amerika. Itu dari Amerika mereka mau bangun pabrik solar panel di Batang, Jawa Tengah. Itu perusahaan Amerika dengan mengelola pasir kuarsa. Itu hilirisasi investasinya kurang lebih sekitar 7 triliun. Kemudian dari Amerika, saya mutar lagi ke China. Itu ada pabrik kaca lagi, itu terbesar di dunia, market share-nya 20% lebih. Mereka akan membangun di Indonesia, total investasi tahap pertama itu 11,5 billion US dollar. Cara-cara seperti ini yang kita datangi pengusahanya. Kita tanyain mereka, yuk masuk ke Indonesia kita jamin. Di Indonesia ini saya bilang, negara yang mempunyai sumber daya alam, market share di Asia Tenggara 43%, dan kita menganut asas politik bebas aktif dan ekonomi bebas aktif. Artinya kita tidak terkontaminasi dengan negara lain. Jadi cara-cara ini yang kita sampaikan, keunggulan-keunggulan komparatif ini yang kita sampaikan kepada investor. Baik. Yang juga menarik adalah terkait dengan realisasi investasi yang ada di IKN begitu ya. Sejauh ini sudah seperti apa? Dan tadi juga Pak Bahlil sudah sampaikan ada effort dari pemerintah sendiri untuk berdiri sejajar ataupun duduk sejajar dengan teman-teman pengusaha. Findings-nya kira-kira apa? Apa yang masih menjadi concern dari mereka sehingga kemudian belum ketok palu untuk beberapa investor lah ya. Nah ini kita mungkin akan bahas usai jeda berikut ini Pak Bahlil. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Spesial Dialog dan saya masih berbincang bersama Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Satu hal yang nampaknya menjadi concern banyak pihak Pak Bahlil mengenai realisasi investasi di IKN. Sejauh ini seperti apa? Dan tadi juga Pak Bahlil sempat sampaikan bahwa dari pemerintah duduk sejajar dengan teman-teman investor lah untuk kemudian mendengar concern-concern dari mereka agar realisasi segera investasi segera dilakukan begitu ya. Silakan Pak Bahlil mungkin bisa elaborasi mengenai hal ini. Pertama saya mau sampaikan bahwa investasi di IKN itu kan dibagi dua. Satu adalah total investasi kurang lebih sekitar 560 sampai 600 triliun total pembiayaan pembangunan IKN itu. 20% dari investasi tersebut dilakukan oleh negara lewat APBN. Apa bagian pekerjaannya? Kantor-kantor pemerintah dan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar dan kantor-kantor pemerintah sekarang on progress lagi dikerjain oleh pemerintah lewat Menteri PUPR. Dan sekarang jalan-jalan penghubung udah mulai tertata. Yang ditanyakan sekarang adalah bagaimana investasi sektor swasta. Jadi begitu infrastruktur sudah selesai, baru swasta masuk. Nah contoh nih ya, saya akan memimpin tim untuk membawa beberapa investor ke IKN. Investor dalam negeri dulu.
Contohnya seperti Pantai Indah Kapuk. Kemudian beberapa pengusaha dalam negeri seperti Pak Antoni Salim. Itu kita langsung masuk ke lokasi. Untuk mereka mulai melihat lokasi tentang hotelnya di mana, rumah sakitnya di mana, mallnya di mana, mereka mau bangun langsung. Jadi daripada gue jawab bahwa udah komitmen investor sekian, ini saya mulai turun langsung, aksi. Karena teman-teman media itu kan akan mengejar mananya yang sudah jalan, sudah dibangun belum, iya kan? Jadi besok saya mulai turun lapangan. Tapi dari sekian gambaran saya mau sampaikan bahwa baik dari pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri itu punya komitmen besar dalam melakukan investasi di IKN. Kenapa mereka melakukan investasi di IKN? Karena IKN ini adalah satu desain ibu kota baru yang pendekatannya itu kepada green. Jadi hanya 25% itu areal yang bisa dipakai untuk komersial. Selebihnya kan jadi alam. Nah yang kedua, desain tata kotanya juga betul-betul mempergunakan teknologi yang canggih di sana. Dan yang ketiga adalah memang di sana dibangun sarana prasarana yang sangat memadai untuk bagaimana orang bisa hidup dalam suatu tatanan baru. Dan apa ya, ini gaya ya seperti kota maju penuh teknologi tapi betul-betul masih ada alamnya. Itu yang menjadi daya tarik. Dan kemarin di beberapa negara termasuk di Eropa, China, itu mereka akan melakukan investasi di Indonesia. Artinya kemarin, sudah ada komitmen-komitmen yang nampaknya mereka udah teken. Udah teken barang ini. Yeah. Dan kalau saya sih nggak ragu ya. Kalau saya sih nggak ragu. Gini loh, kita ini kan mau jualan. Kalau barang bagus, mana ada orang nggak mau. Yang penting adalah cara kita menjual, cara kita memberikan penjelasan itu betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Yang kedua, masalah yang selama ini orang pertanyakan lagi kan, masalah tanah gimana? Udah clear. Yang kita dorong kepada investor itu tanah yang sudah CNC. Artinya tidak lagi masalah. Dari sisi perizinan, kita kasih insentif lebih ketimbang di daerah yang lain. Izinnya kita percepat. Bahkan di IKN itu akan dibangun financial center seperti di Singapura dan di Lagun Malaysia. Selama ini kita belum ada. Makanya uang orang Indonesia banyak ditaruh di negara-negara lain. Ini kita bikin khusus di IKN. Jadi menurut saya ya, nggak perlu ada keraguan. Dan besok kita sudah mulai eksekusi pembangunan tahap pertama dari investasi swasta. Baik, artinya memang ada banyak sekali upaya dari pemerintah sendiri untuk kemudian meyakinkan investor sendiri untuk merealisasikan investasi di ibu kota Nusantara. Oke, satu concern yang juga nampaknya ini menjadi hal yang cukup sering diperbincangkan di media juga. Bagaimana sebetulnya IKN ini dapat menjadi sebuah proyek yang berkelanjutan diteruskan pada saat kepemimpinan berikutnya begitu ya. Bagaimana mungkin Pak Bahlil meyakinkan teman-teman investor bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang akan terus dilanjutkan secara kebijakan yang support terhadap iklim investasi di IKN ini juga akan terus diterapkan. Gini, IKN ini kan bukan barang maunya presiden sendiri. Ini kan sudah produk undang-undang. Jadi setiap siapapun presiden itu disumpah untuk menjalankan undang-undang. Jadi pastilah IKN ini jalan. Dan mungkin nggak, apalagi 2024 Agustus kita sudah upacara di sana. Jadi bagaimana mungkin barang itu nggak jalan? Yang kedua, terkecuali kalau ada presiden yang mau ganti itu, ya rubah undang-undang dulu. Tapi kan nggak segampang itu. DPR hampir semua fraksi setuju, terutama fraksi-fraksi besar setuju. Jadi proses politik, proses hukumnya itu sudah jalan. Dan menurut saya hanya orang yang, mohon maaf ya, hanya orang yang tidak hatinya tidak mau pindah aja, kemudian mereka mengatakan bahwa itu nggak jalan. Jalan kok. Udah pernah di sana belum, Mas? Udah belum. Pernah? Oh, nanti kamu harus ikut saya.
supaya lihat. Perkembangannya di sana seperti apa begitu ya. Baik. Jadi oke pokoknya. Baik, bicara mengenai perkembangan dan juga dinamika, ini ada satu dinamika yang juga cukup seru Pak Bahlil mengenai kebijakan hilirisasi komoditas tambang ataupun minerba. Cita-citanya adalah tentu saja untuk meningkatkan nilai tambah setinggi-tingginya untuk negara. Tapi kemudian ada dinamika lah, apakah itu dari point of view teman-teman pengusaha tambang ataupun mungkin dari negara yang sejauh ini mengimpor komoditas minerba dari teman-teman pengusaha. Sejauh ini bagaimana sebetulnya pemerintah menyikapi dinamika yang ada ini Pak Bahlil? Yang pertama begini, arah kebijakan negara kita dalam membangun investasi itu kan sekarang adalah mendorong kepada hilirisasi dengan pendekatan green energy dan green industry. Nah, green industry, green energy ini kita lakukan sebagai bentuk komitmen kita pada global tentang bagaimana menurunkan emisi rumah kaca. Yang kedua, memang hilirisasi ini dibangun dalam rangka memberikan nilai tambah. Kenapa? Ekspor kita selama ini dari sejak Indonesia merdeka, dari sebelum merdeka lah, itu kan bahan baku terus. Nah, sampai kapan negara kita mau seperti itu? Kita ambil contoh komoditas nikel yang kita lakukan pelarangan ekspor itu kan. Hilirisasi sekarang masif. Dengan total ekspor kita sudah mencapai sekitar hampir 30 miliar US dollar. Dulunya hanya 3,3 miliar US dollar. Nah, sekarang kopor kita stop lagi. Kemudian boksit. Dan ke depan akan ke beberapa komoditas lagi. Nah, bahwa dari kebijakan negara itu ada yang tidak setuju, itu banyak, terutama Uni Eropa kan, membawa kita ke WTO. Apa urusan? Negara-negara kita, kenapa harus kita takut? Kita kalah di pengadilan tingkat pertama, tapi sekarang kita lagi banding. Dan pelarangan ekspor harus kita lakukan. Kenapa Mas? Tidak ada satu negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam yang dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa lewat hilirisasi. Aku ambil contoh lah. Coba kalau kita dulu kuliah itu kan belajar sejarah ya. Inggris di abad ke-16 dia menerapkan untuk melarang ekspor wool, bahan baku tekstil. Kemudian dia merajai sampai dengan abad 16, abad 17. Dan negaranya menjadi negara hebat. Amerika sekarang dia melarang itu ekspor semikonduktor. Abad 19, abad 20 dia menerapkan pajak impor 45% sampai 50%. Tujuannya apa? Memperkuat industri dalam negerinya. China tahun 80-an dia memakai apa? TKDN 80%. Industrialisasi. Penciptaan nilai tambah di sana. Jadi dan kemudian negara-negara itu menjadi hebat. Nah, sekarang ini Eropa juga kan dulu begitu. Sekarang kita negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam mengikuti cara mereka agar negara kita bisa menjadi negara maju. Kalau kemudian mereka tidak mau, berarti kan mereka ada quote and quote, ada maksud. Mereka nggak mau negara-negara berkembang itu menjadi negara maju. Dia kirain kita ini masih dijajah sama mereka kali. Artinya reaksi apapun yang terjadi ini tidak akan membuat Indonesia gentar. Cuek ya? Aja. Ngapain kita bergertak-gertak? Negara kita ini berdaulat, bos. Kita merebut kemerdekaan ini bukan pemberian. Hasil perjuangan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Special Dialog. Saya masih berbincang bersama Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Tadi kita sempat bahas mengenai hilirisasi komoditas tambang ataupun minerba lah ya. Tadi Anda juga sempat sampaikan bahwa ini adalah merupakan sebuah keputusan final, tidak bisa ditawar-tawar walaupun ada berbagai macam input untuk menerapkan kebijakan ini. Kalaupun memang mau diterapkan secara bertahap lah begitu ya. Nah, ada satu langkah yang kemudian juga memang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana melakukan konsolidasi ataupun mungkin sosialisasi kepada teman-teman pengusaha tambang di dalam negeri agar masa peralihan ini ada semacam mekanisme yang cukup win-win lah. Bagaimanapun ada komitmen kerjasama ataupun mungkin perdagangan yang sudah dilakukan sebelum ini begitu. Nah itu seperti apa Pak Bahlil? Gini, saya ini kan dulu pengusaha bos. Contoh ya. Kalau bicara sosialisasi, pemerintah itu sebenarnya sudah terlalu baik. Undang-undang pertambangan kita tahun 2009,
tentang harus wajib pakai smelter, tapi kan kita dikasih waktu sampai dengan 2014. Itu kan waktu sosialisasi panjang itu. 2014 belum ada bangun smelter, minta lagi transisi lagi. Kemudian 2017 dibuka lagi ekspornya sampai dengan 2019-2020. Waktu sosialisasi ini udah panjang. Contoh bagaimana Freeport dulu. Freeport dulu sudah ada di dalam aturan kesepakatan bahwa mereka harus bangun smelter. Tapi kan mereka nggak bangun-bangun dulu. Begitu perpanjangan kedua, Pak Jokowi langsung memerintahkan harus bangun smelter. Kalau nggak dikasih perpanjangan. Sekarang udah 70%, 75-76% pembangunan. Investasinya 3 billion US dollar. Salah satu smelter tembaga terbesar di dunia. Jadi memang bukan persoalan sosialisasinya. Persoalan komitmen bersama antara pengusaha dan pemerintah. Dan pemerintah ini nggak boleh diatur oleh pengusaha. Yang mengatur pengusaha itu pemerintah, tapi pemerintah tidak boleh semena-mena pada pengusaha. Nggak boleh zolim, gitu loh. Tapi harus kita jagain. Nah, itulah fungsi manajemen, fungsi leadership di situ. Kita main di situ. Cuman ilmu ini nggak bisa ilmu kertas. Gaya ini harus gaya lapangan. Bayangkan dulu beberapa pembangunan smelter yang nunda. Tapi begitu kita datangin mereka, kita bicarain baik-baik, jalan barang. Jadi harus buat keputusan dulu. Dan saya pikir mereka juga dapat memahami kok. Nggak ada cerita. Memahami mereka. Bahwa ini menjadi sebuah kebijakan yang akan mendatangkan banyak sekali keuntungan lah ya untuk Indonesia secara keseluruhan, dan pengusaha sebagai stakeholders juga sebaiknya take a part dalam hal ini begitu ya. Baik, setiap kali mengadakan perjalanan ke luar negeri, Pak Bahlil dan juga Pak Presiden begitu selalu membawa oleh-olehnya adalah berbagai macam MOU lah yang diberikan oleh investor untuk merealisasikan investasi di Indonesia. Bagaimana ini dapat menjadi sebuah pola yang memang betul-betul diidam-idamkan lah oleh teman-teman investor di luar negeri bahwa ada upaya jemput bola yang dilakukan begitu, langsung begitu. Nah, ini semacam menjadi sebuah strategi atau seperti apa Pak Bahlil? Satu, bisa dikatakan ini sebuah strategi. Tapi yang kedua, itu kewajiban pemerintah. Pemerintah kan mencari dana yang, kalau kita mau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, dana yang berputar dalam negeri kita kan terbatas. Kita harus membutuhkan suntikan dana dari luar. Maka caranya adalah kita harus lobby. Nah, ini menyangkut dengan leadership juga, menyangkut dengan trust dari investor luar kepada Presiden Jokowi. Saya nggak yakin ya kalau presiden kita itu nggak ada kepercayaan, nggak dipercaya, saya nggak yakin itu FDI kita tinggi. Mereka kan nggak mungkin percaya menteri investasi, orang dari kampung. Tapi mereka percaya sama presiden. Saya hanya bagian eksekusi aja. Gitu. Saya hanya bagian eksekusi. Dan kemana-mana investornya itu pengen ketemu sama Pak Jokowi. Kemana-mana. Dan hampir begitu Pak Jokowi ketemu sama mereka, dari yang tidak mau menjadi mau. Ya tugas saya bagian membereskan aja. Jadi sebenarnya yang melakukan negosiasi tingkat tinggi itu Pak Presiden. Kami ini cuma pembantu aja, mengeksekusi. Agar dipastikan bahwa memang ini betul-betul dilakukan investasinya begitu ya. Baik, di sisa tahun 2023, target 1.400 triliun rupiah itu tidak sedikit. Ini menjadi sebuah angka yang kemudian cukup challenging lah. Apa yang akan dilakukan di sisa tahun ini, Pak Bahlil? Mas, saya itu setiap dari tahun ke tahun itu selalu orang underestimate kepada kami lagi Menteri Investasi. Terutama kepada saya mungkin ya, karena mereka tahu ini Menteri Investasinya dari kampung kali ya. Tahun 2020 itu investasi kami itu 800 triliun lebih COVID. 2021 Presiden memerintahkan Mas Bahlil harus 900 triliun. Itu ngeri-ngeri sedap juga itu. Dan banyak orang mengatakan waktu itu impossible. Tapi alhamdulillah kita mampu menyelesaikan dengan 901 triliun. Itu 2021. 2022 Presiden menaikkan 1.200 triliun. Itu naik 300 triliun Mas. Itu kayak saya mau gemetar aja. Badan saya nggak bisa tinggi-tinggi nih, saya bilang kalau begini. Bebannya berat. Tapi ya udah. Tantangan ini kan panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi, Bos.
Jadi saya panggil tim saya, ayo kita rumuskan apa yang tidak lazim, apa yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah tercapai juga 1.207 triliun. Nah sekarang dinaikkan 1.400 triliun. Banyak juga yang ragu, termasuk Mas. Apa bisa 1.400 triliun? Awalnya saya juga ya antara mengiyakan dan tidak mengiyakan, tapi namanya prajurit kan, perintah pimpinan kan harus kita nggak boleh bilang tidak, pembangkang namanya itu. Nah saya sudah diajarkan dari kecil dalam organisasi, apa kata ketua, apa kata pimpinan, itu harus kita mampu menerjemahkan dan melaksanakan. Nah saya prinsipnya menjalankan. Awal-awal berat, kemudian saya duduk kumpulin semua teman-teman di Kementerian Investasi, karena kita kerja tim ya, bukan kerja orang per orang. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah 48,5% satu semester. Dan saya yakinkan Mas, insya Allah, yang penting politiknya jangan terlalu panas. Ya hangat-hangat aja lah kata Pak Presiden Jokowi ya. Insya Allah 1.400 triliun tercapai demi Ibu Pertiwi untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk peningkatan pendapatan, dan bagaimana ekonomi kita tumbuh agar rakyat juga bisa gairah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Baik, Pak Bahlil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya satu hal Mas. Iya, silakan Pak. Politik ini sebentar lagi akan masuk Pilpres. Kompetisi secara sehat, kompetisi gagasan. Tapi juga yang harus dipikirkan adalah tidak hanya bagaimana merebut kekuasaan, tapi juga sambil berproses merebut kekuasaan, ekonomi kita ini harus stabil. Dan saya jujur aja, doakanlah kita semua bangsa ini, agar Indonesia ini udah bagus loh. Ini kerangkanya udah bagus loh, pondasi dasarnya udah bagus. Tinggal take off-nya nih. Nah kalau kita tetap di dalam jalur yang sama, saya yakin kita akan menuju ke 2045 menjadi Indonesia emas. Tapi kalau kita cari pemimpin yang mohon maaf kembali ke nol lagi, ya sudah yang nol mau kita. Kita namanya maju mundur. Dan saya yakin mudah-mudahan Indonesia mendapat pemimpin yang paten punya. Ya. Baik, amin. Semua untuk Indonesia, Pak Bahlil. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Special Dialog. Sehat selalu Pak Bahlil, karena masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus terus di... Oh banyak. Ini bukan pekerjaan rumah lagi, pekerjaan dapur. Pekerjaan dapur. Demi Ibu Pertiwi. Terima kasih Pak Bahlil. Sampai jumpa, sehat selalu. Baik, dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Saya Wiki Ardian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you.